Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dundi Monika dengan NPM 201566102. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS jaringan komputer lanjut 2 sekaligus dengan virtualisasi dan cloud computing. Untuk topik yang dibahas, yang pertama di sini saya akan membahas terkait topologi skenario berdasarkan skenario tugas yang diberikan. Kemudian ada pun proses pengerjaannya dan juga simulasi laman web, telnet, dan juga Wireshark-nya. Yang pertama, kita masuk ke bagian topologi skenario. Untuk bagian topologi skenario ini, yang pertama adalah kita memastikan terlebih dahulu bahwa komputer atau laptop yang kita gunakan ini telah terhubung pada jaringan yang sama. Misalnya di sini saya mengkoneksikan laptop saya menggunakan data pada ponsel. Nah, setelah itu eh, berdasarkan gambar ini bisa kita lihat yang pertama di sini eh, saya menggunakan komputer main atau laptop dengan sistem operasi Windows 11. Nah, komputer main ini atau Windows 11 ini berperan selain berperan sebagai komputer main, dia juga berperan sebagai host, klien ataupun end user dengan IP address-nya yaitu 192.168.201.246. Nah, kenapa saya katakan klien dan end user? Klien dan end user karena komputer main ini nantinya akan mengakses halaman web yang sudah dibuat dari web server sebagai pengguna. Kemudian pada Windows 11 ini juga saya melakukan instalasi VirtualBox, di mana di dalam VirtualBox ini saya melakukan instalasi dua virtual mesin. Yang pertama yaitu virtual mesin Kali Linux yang berperan sebagai komputer virtual perantara atau perannya sama seperti router virtual, karena dia di sini akan meneruskan jaringan dari komputer main menuju Ubuntu Linux. Maksudnya agar web server di Ubuntu Linux ini hanya mendapatkan koneksi jaringan atau terhubung dengan internet yang ada di Kali Linux. Kemudian, selanjutnya untuk virtual mesin yang kedua yaitu dengan sistem operasi Ubuntu Linux, ini nanti akan berperan sebagai web server. Kemudian, untuk kedua virtual mesin ini dipastikan untuk terkoneksi menggunakan bridge adapter atau bridge Wi-Fi. Jadi, sebelum mengaktifkan kedua virtual mesin ini dilakukan setting pada networknya terlebih dahulu, yaitu dengan mengganti network adapternya ke bridge adapter. Nah, kemudian di sini uh, dapat kita lihat nah di sini bisa kita lihat dari gambarnya. Oh ya, sebelum kita melanjutkan mengaktifkan, setelah kita memberikan koneksi bridge adapter, kita pastikan juga untuk menghubungkan kabelnya dengan menceklis bagian kabel connector. Nah, bisa kita lihat juga pada gambar virtual mesin ini terdapat dua interface yang di Kali Linux ini terdapat dua interface. Sebenarnya terdapat interface loopback dan juga interface Ethernet 0, di mana interface loopback itu digunakan untuk mengakses uh, koneksi internet di dalam virtual mesinnya itu sendiri. Jadi di dalam lingkungannya sendiri gitu. Sementara untuk Ethernet ini dia akan mengakses jaringan ke luar dari virtual mesin ini. Kemudian uh, di sini terdapat dua IP address pada interface yang sama, yaitu interface Ethernet 0 dan ini juga Ethernet 0, tapi dia memiliki IP address yang berbeda. IP address yang pertama, yaitu 192.168.2017, ini berperan sebagai DHCP client. Sedangkan untuk IP address yang kedua, yaitu 192.168.201.8, ini akan menjadi interface yang terhubung langsung dengan interface yang ada pada OS Ubuntu Linux di virtual mesinnya. Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Client ini merupakan perangkat atau
program yang berfungsi untuk meminta dan menerima konfigurasi secara dinamis dari server DHCP. Nah, sebuah klien DHCP ini nantinya akan mengirimkan permintaan kepada server DHCP untuk memperoleh informasi seperti alamat IP, subnet mask, gateway default, DNS server, dan konfigurasi jaringan lainnya. Setelah perangkat terhubung ke jaringan dan mengaktifkan DHCP client, perangkat ini akan mengirim permintaan kepada server DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang valid dan bisa digunakan dalam jaringan tersebut. Jika kita lihat pada gambar ini, antarmuka Ethernet 0 memiliki dua alamat IP. Nah, biasanya antarmuka yang berperan sebagai DHCP client akan memiliki alamat IP yang diberikan secara dinamis atau bersifat dinamis. Sedangkan untuk alamat IP yang terhubung ke antarmuka virtual mesin Ubuntu Linux-nya ini, atau ke virtual mesin lainnya, semisal tidak digunakan Ubuntu Linux, ini akan bersifat statis. Namun, berdasarkan gambar yang ada di sini, kedua alamat IP ini sebenarnya bersifat dinamis, sehingga untuk menentukan antarmuka yang terhubung ke virtual mesin, untuk menentukannya, kita harus melakukan konfigurasi tambahan. Nah, selanjutnya dari interface Ethernet 0 ini dengan IP yang 8 ini akan dikoneksikan ke virtual mesin Ubuntu Linux dengan interface Ethernet 0 dengan nomor port 0 dan urutan ketiga. Di sini IP address-nya itu 192.168.201.169 dengan, maaf ini typo, subnet mask-nya yaitu 255.255.255 dan gateway-nya adalah 192.168.201.8. Gateway ini merupakan alamat IP dari Ethernet 0 yang terhubung ke interface OS Ubuntu Linux-nya. Jadi dia akan digunakan sebagai gerbang perantara untuk menyalurkan koneksi jaringan dari Ubuntu Kali Linux ke Ubuntu, dari OS Kali Linux ke Ubuntu Linux-nya. Kemudian di sini pada Windows 11 nantinya, selain dilakukan instalasi VirtualBox, ini juga dilakukan pengaktifan telnet untuk mengakses atau untuk meremote terminal di Ubuntu Linux atau web servernya. Kemudian untuk di Kali Linux sendiri, di sini akan dilakukan instalasi Wireshark untuk melakukan analisis traffic atau analisis lalu lintas jaringan keluar dan masuk pada sistem ini. Kemudian untuk pada Ubuntu Linux ini akan dilakukan instalasi komponen-komponen pendukung untuk melakukan pembuatan laman web sederhana seperti Apache 2 dan juga PHP. Kemudian dilakukan juga instalasi telnet apabila belum terdapat telnetnya agar bisa dibuka dari komputer mainnya. Baik, kemudian masuk ke bagian proses pengerjaan. Proses pengerjaan di sini terlihat pada gambar. Saya memiliki dua virtual mesin, yaitu Ubuntu versi 22.04 dan juga Kali Linux terbaru 2023. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk adapternya, ada bridge adapter. Nah, yang proses pengerjaan yang pertama, di sini kita melakukan instalasi dua virtual mesin pada VirtualBox. Ini sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya mengatur koneksi bridge adapter dengan menyambungkan kabel. Kemudian di sini kita juga bisa melanjutkannya dengan mengonfigurasi virtual mesin Kali Linux sebagai perangkat perantara jaringan tadi, dan juga mengonfigurasi virtual mesin Ubuntu Linux sebagai web server dan membuat laman web PHP sederhana. Dan yang terakhir, saya melakukan instalasi Wireshark, telnet, dan juga analisis traffic. Masuk ke tahapan yang ketiga tadi, yaitu mengkonfigurasi virtual mesin Kali Linux. Di sini, setelah kita berhasil masuk ke terminal, kita melakukan update dan upgrade terlebih dahulu agar ketika melaksanakan perintah selanjutnya itu akan lebih cepat dan tidak perlu dilakukan update lagi. Kemudian di sini selanjutnya kita melakukan edit file konfigurasi jaringan dengan memasukkan komen berikut. Kita bisa menambahkan auto Ethernet 0, kemudian interface Ethernet 0, init DHCP. Ini maksudnya kita akan membuat interface Ethernet 0 ini berperan sebagai DHCP-nya gitu. Kemudian kita akan menyimpannya
Nah, setelah kita simpan, kita bisa mengecek IP address pada Kali Linux. Contohnya seperti pada gambar di samping, di sini saya melakukan pengecekan IP address-nya dan ditemukan dua alamat IP pada Ethernet 0, yaitu 201.7 dan titik 8 sesuai dengan yang ada pada topologi tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan di Ubuntu Linux untuk konfigurasi selanjutnya. Nah, di Ubuntu Linux kita melakukan edit file konfigurasi jaringan juga dengan menambahkan komen ini auto and 0S3. Ini maksudnya adalah interface-nya. Jika di bagian Ubuntu jika di bagian Kali Linux-nya tadi itu menggunakan interface Ethernet 0, nah jika untuk bagian virtual mesin Ubuntu Linux-nya kita menggunakan interface Ethernet 0 pada urutan ketiga, sesuai dengan hasil pengecekan IP address yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di sini kita membuat interface-nya ini bersifat statik, atau artinya dia digunakan untuk jalur yang terhubung dengan yang ada di Kali Linux. Kemudian untuk address-nya sendiri, ini IP address dari Ubuntu Linux-nya, kemudian netmask dari Ubuntu Linux-nya, dan gateway-nya ini adalah alamat IP dari Kali Linux. Kemudian setelah melakukan konfigurasi yang tadi, kita melanjutkan konfigurasi di Kali Linux juga. Ini dengan membuat aturan firewall untuk meneruskan permintaan ke Ubuntu Linux. Sebelum itu kita mengaktifkan IP forwarding dulu untuk meneruskan koneksi jaringan dari Kali Linux ke Ubuntu Linux-nya dengan melakukan komen berikut dengan mengganti statusnya menjadi 1 atau aktif, karena jika 0 itu artinya dia mematikan IP forward-nya. Kemudian kita masukkan sudo add table ini untuk ke destination di Ubuntu Linux yang memiliki port 80. Kemudian lakukan beberapa konfigurasi ini agar dapat terhubung ke Ubuntu Linux. Jadi ketika kita membuat halaman web di web server tadi, kita selain bisa mengakses menggunakan IP address web servernya sendiri, kita juga bisa mengakses menggunakan IP address dari Kali Linux-nya, karena dia sudah berhasil berperan sebagai perantara, tadi sebagai gateway-nya. Kemudian di sini untuk konfigurasi Ubuntu Linux, yang pertama kita melakukan update dan upgrade seperti biasa, kemudian kita melakukan instalasi Apache 2 dan modul PHP dengan mengetikkan komen berikut. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan status Apache 2-nya dengan sudo service Apache 2 start. Kemudian kita bisa membuat halaman PHP dengan masuk ke editor sudo nano pada bagian indeks PHP. Di sini kita bisa memasukkan kode program untuk halaman webnya, dan kita bisa men-save-nya. Setelah melakukan penyimpanan, kita bisa melakukan cek dengan masuk ke Firefox atau browser yang ada di Ubuntu Linux-nya. Kita masukkan IP address dari Ubuntu Linux-nya, dan jika sudah berhasil menampilkan halaman webnya, artinya semua komponen ini tidak ada yang error dan halaman web sudah berhasil dibuat. Kemudian di sini ada contoh gambarnya. Jadi sebelum kita masukkan kode programnya, maka akan muncul default page. Default page-nya ini adalah halaman Apache. Kemudian jika kita sudah memasukkan codingannya, kode programnya, lalu kita refresh kembali, maka akan muncul halaman web yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya adalah instalasi Wireshark dan Telnet. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu pada virtual mesin Kali Linux. Nah, di Kali Linux ini kita melakukan instalasi Wireshark dengan komen sudo apt install Wireshark. Kemudian kita juga bisa langsung membuka Wireshark dengan komen sudo Wireshark. Lanjut, untuk melakukan capturing-nya, kita bisa memilih interface Ethernet 0 yang memang sudah terhubung ke virtual mesin Kali Linux-nya. Kemudian kita bisa start capturing. Nanti sekaligus disimulasikan. Kemudian di sini ada Ubuntu Linux. Untuk di Ubuntu Linux ini kita melakukan instalasi Telnet.
Nah, instalasi telnet ini agar bisa di-remote dari komputer main Windows. Jadi kalau misalkan kita belum melakukan instalasi telnet di Ubuntu Linux, maka ketika mengkoneksikan telnet di command prompt Windows-nya itu tidak akan terkoneksi atau koneksinya akan failed. Di sini karena tidak bisa menginstal menggunakan telnet D pada Ubuntu Linux atau pada Linux terbaru sekarang. Jadi kita melakukan penginstalannya dengan command sudo apt install inethotels inetd. Nah, kemudian kita bisa mengecek status telnet apakah sudah aktif atau belum dengan melakukan sudo service status. Apabila statusnya sudah aktif, maka kita bisa melanjutkan uh, kegiatan berikutnya. Tapi jika belum aktif atau statusnya inaktif atau failed, ini kita bisa mengaktifkan dengan sudo systemctl dengan mengenable telnet tadi dan menstart telnetnya. Nah, setelah itu kita bisa memastikan dalam dalam editor sudo nano di file inetdconfig ini apakah terdapat baris telnet string yang diberi tanda pagar. Jika ada, kita hapus terlebih dahulu tanda pagarnya. Jadi jangan sampai ada tanda pagar di depannya. Nah, kemudian kita bisa lanjut save dan mengaktifkan port 23. Port 23 ini adalah port yang digunakan untuk mengakses telnet. Jadi kalau misalkan kita nggak mengaktifkan port 23, maka dari command prompt Windows ini tidak akan bisa mengakses ke Ubuntu Linux. Kita akan mengaktifkan port 23-nya menggunakan perintah sudo fvawal 23, kemudian kita restart. Selanjutnya saya melakukan uh, saya melakukan beberapa proses juga di Windows 11-nya, yaitu yang pertama dengan memastikan sudah mengaktifkan atau mengecek list telnet pada pengaturan Windows. Nah, yang kedua, jika sudah, kita bisa membuka command prompt dan mengetikkan uh, telnet dan telnet diikuti dengan IP web servernya. Di sini IP web servernya itu adalah IP Ubuntu Linux yaitu 192.168.201.169. Nah, jika berhasil, kita akan masuk ke terminal telnet Ubuntu Linux dengan memasukkan detail login dan kita juga bisa mulai meremote menggunakan main komputernya. Nah, selanjutnya kita kembali ke Linux dan melakukan filter berdasarkan telnet untuk melihat trafficnya di Wireshark. Selanjutnya adalah penjelasan simulasi. Nah, pada tahapan ini dilakukan untuk melakukan telnet dari komputer main menuju web server dan analisa pada Wireshark-nya. Sebelum itu, pengertian dari telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengendalikan perangkat jarak jauh melalui koneksi jaringan. Atau kita bisa mendapatkan remote access jarak jauh untuk mengakses uh, virtual mesin Ubuntu Linux menggunakan main komputer di Windows. Kemudian sekaligus mengulas penjelasan sebelumnya, setelah dilakukan konfigurasi jaringan tadi dan membuat Ubuntu Linux terkoneksi ke Kali Linux, maka seharusnya laman web ini dapat diakses melalui kedua IP virtual mesin tersebut, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian simulasinya. Baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu untuk mengaktifkan kedua virtual mesinnya. Di sini saya sudah mengaktifkan virtual mesin pada Ubuntu dan juga Kali Linux. Jika kita lupa IP address-nya, kita bisa melakukan pengecekan IP address dengan komen berikut. Di sini akan muncul IP address-nya yaitu 192.168.201.169 dengan interface-nya yang ini untuk IP address di virtual mesin Ubuntu Linux. Kita juga bisa melakukan pengecekan yang sama di Kali Linux. Nah, setelah itu kita bisa mengaktifkan Wireshark Analyzer-nya dengan mengetikkan sudo Wireshark. Kita tunggu sampai GUI-nya muncul. Sebelum kita melakukan analisis di Wireshark Network Analyzer ini, kita akan mencoba memastikan apakah koneksi dari virtual mesin Kali Linux sudah berhasil dibagikan atau diteruskan ke
virtual mesin Ubuntu Linux. Caranya yaitu di sini saya akan membuka web browser yang ada di komputer main. Yang pertama di sini kita melakukan pengecekan menggunakan IP address dari Ubuntu Linux terlebih dahulu atau web servernya sendiri. Di sini kita bisa masukkan IP address-nya aja atau bisa juga ditambahkan dengan port 80. Itu sama aja. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan dari laman web yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk halaman web yang saya buat adalah halaman web sederhana yang menampilkan tabel yang berisi data mahasiswa. Untuk menampilkan data mahasiswa ini juga hanya menggunakan array, jadi tidak terkoneksi dengan database. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan menggunakan IP dari virtual machine Kali Linux yang juga sekaligus sebagai gateway pada virtual machine Ubuntu Linux-nya. Nah, maka akan muncul halaman yang sama, artinya jaringan pada virtual machine Kali Linux sudah berhasil diteruskan ke virtual machine Ubuntu Linux sehingga dia bisa mengakses laman web menggunakan IP address gateway-nya. Kemudian, selain melakukan pengecekan melalui laman web ini, kita juga bisa melakukan pengecekan menggunakan command prompt dengan melakukan ping ke dua alamat IP virtual machine tersebut. Yang pertama, kita coba ping ke alamat IP virtual machine yang Ubuntu Linux. Di sini sudah berhasil meneruskan paketnya, artinya koneksinya sudah berhasil. Kita juga bisa melakukan ping pada IP yang ada di virtual machine Kali Linux atau sekaligus gateway dari virtual machine yang Ubuntu. Nah, di sini sudah berhasil reply juga, artinya dia sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita kembali ke Kali Linux-nya untuk membuka traffic analysis pada Wireshark-nya. Yang pertama kita pilih interface-nya, yaitu interface Ethernet 0 yang terkoneksi pada virtual machine Kali Linux. Kemudian kita bisa langsung start capturing packets. Nah, di sini akan muncul jalur lalu lintas keluar masuk jaringan internet. Nah, untuk frame di sebelah sini, nomor ini adalah frame-nya. Frame ini akan terus bertambah selama jaringan kita masih terkoneksi dengan baik. Jadi walaupun di sini sampai frame ke-40, tapi dia bisa saja bertambah terus seperti ini contohnya sampai jaringan kita sudah tidak terkoneksi lagi. Kita juga bisa melakukan filtering sesuai dengan tugas. Di sini saya akan melakukan filtering untuk telnet. Tapi sebelum itu saya ingin melihat di sini terdapat beberapa bagian seperti yang saya bilang tadi. Untuk nomor 1 dan seterusnya ini merupakan frame-nya. Kemudian untuk time ini adalah waktu aksesnya, dan juga di sini ada source. Source ini adalah IP address sumbernya, sumber yang mengakses ke destinasinya. Misal di sini untuk IP address 201.240 ini mengakses ke IP 104.16.226.10 dengan protokolnya UDP. Nah, di sini kita bisa menerapkan filternya. Kita terapkan filternya telnet. Di sini masih kosong untuk paket telnetnya. Maka kita coba kembali ke command prompt-nya. Kita masukkan telnet, kemudian IP address dari virtual machine Ubuntu Linux yang sebagai web servernya. Kita masuk, kemudian di sini ada loginnya. Oke, di sini sudah berhasil terkoneksi. Kita bisa melakukan pengecekan IP address di sini. Ini akan muncul IP yang sama dengan yang ada di virtual machine Ubuntu Linux. Kemudian kita kembali ke Kali Linux untuk melihat paket protokol telnet. Di sini sudah muncul paket dengan protokol telnetnya karena kita tadi sudah mengakses telnet di komputer main.
terdapat pada frame ke 22.774 sampai yang terbaru ini 24.064. Mungkin bisa bertambah lagi seiring dengan terkoneksinya jaringan. Kemudian di sini bisa kita lihat contoh yang pertama dari source 192.168.201.169 atau dari web servernya itu mengakses ke komputer main dengan paket telnetnya yaitu 66 telnet data. Kemudian sebaliknya, jika kita mendapatkan respon komunikasi yang baik, maka dia akan melakukan timbal balik. Seperti ini contohnya, setelah dari Ubuntu Linux mengakses ke komputer main, dari komputer main juga akan kembali mengakses ke virtual machine Ubuntu Linux-nya. Selanjutnya kita juga bisa mencoba untuk mengklik salah satu paket. Misalnya kita mengklik pada frame 23.023. Di sini kita klik, kemudian kita klik kanan. Di sini ada follow. Kita pilih TCP stream. Nah, di sini akan muncul detail login ke virtual machine Ubuntu Linux-nya. Dengan loginnya ini, kemudian ada passwordnya juga, karena tadi sebelumnya salah. Ini adalah passwordnya juga. Dan akan menampilkan aktivitas yang ada yang kita lakukan di telnet virtual machine Ubuntu Linux tadi. Jadi menggunakan Wireshark Analyzer ini kita bisa melihat username dan juga password atau detail login pada suatu halaman web yang kita akses jika kita masih terkoneksi ke interface yang kita maksud. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini misalnya pada frame 23.950 di bawah ini terdapat detailnya. Ini ada detail paket, sudah dienkripsi di sini, jadi tidak terbaca. Kemudian di sini ada penjelasannya, yaitu frame ini terletak pada frame 23.950 dengan kecepatan 60 bytes on wire atau sekitar 480 bits. Kemudian 60 bytes capture. Dan ada section number-nya yaitu 1. Nah, interface-nya di sini terdapat pada interface ID 0 atau Ethernet 0 dengan interface name-nya Ethernet 0 ya. Dan encapsulation time ada Ethernet 1, kemudian di sini ada detail lainnya. Kemudian di sini ada Internet Protocol version 4 dengan source dari IP 192.168.201.240 dengan destination-nya ke Ubuntu virtual mesinnya yaitu 192.168.201.169. Untuk detail telnetnya sendiri di sini jumlah datanya ada 2. Di sini masih TCP stream. Kita bisa balikin lagi ke telnet. Maka akan kembali menampilkan paket telnet seperti ini. Bisa kita lihat di sini untuk frame telnetnya sudah bertambah selama telnet masih terkoneksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.